kita akan merenung bersama dalam renungan edisi bulan September, Pekan Biasa ke-25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat yang terkasih, hari ini Gereja Universal merayakan Pesta Santo Matius, Rasul dan Penginjil. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengawali permenungan ini dengan mengutip pemikiran yang cemerlang dari seorang kudus yang bernama Santo Yohanes Maria Vianney. Dia mengatakan, "Anak-anakku sama seperti seorang yang mengalami penyakit ringan, ia tidak perlu pergi ke dokter. Ia dapat mengobati dirinya sendiri tanpa bantuan dokter. Jika ia pening, ia hanya perlu tidur. Jika ia lapar, ia hanya perlu makan. Tetapi jika penyakitnya parah, jika lukanya berbahaya, haruslah ia pergi ke dokter. Setelah pergi ke dokter, ia harus minum obat. Demikian juga dengan kita, ketika jatuh dalam dosa yang berat, kita harus meminta pertolongan dokter, yaitu imam. Dan obatnya adalah pengakuan dosa." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus memperjelas maksud kedatangannya ke dunia. "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa." Mengapa? Supaya suatu kelak kita semua akan dihimpun bersamanya di dalam kerajaan surga. Bertolak dari perkataan Yesus ini, maka belum ada kata terlambat untuk setiap orang kembali kepada Yesus. Untuk menjadi murid Kristus dibutuhkan pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Nah, panggilan menjadi murid Kristus tidaklah mudah. Dan jika kita melihat kehidupan dari Rasul Matius, ia tidak layak menjadi murid Kristus. Tetapi misi Yesus pertama-tama ke dunia adalah memberi keselamatan kepada setiap orang. Sehingga panggilan Matius menjadi rasul sangatlah mungkin bagi Yesus. Sebab Yesus memandang setiap orang dengan mata hati yang penuh belas kasihan, bukan dengan mata hati yang menghakimi. Cara pandang Allah kepada setiap manusia mempunyai nilai untuk menyelamatkan dan bukan membinasakan. Karena itu ketika Yesus berjumpa dengan Rasul Matius, Yesus tidak menghakiminya, melainkan Yesus mengajaknya dengan penuh kasih, "Ikutlah aku." Tujuannya agar Rasul Matius meninggalkan cara hidup yang lama dan mencoba memulai cara hidup yang baru sebagai rasul yang akan menjadi pewarta dan penulis kabar keselamatan. Dari sini kita bisa lihat bahwa kasih Yesus itu tak terbatas. Kasih Yesus itu melampaui ruang dan waktu. Nah, hal ini bisa dilihat dari cara Yesus mengadakan perjamuan bersama Rasul Matius, pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Tetapi cara Yesus ini atau sikap Yesus ini mengundang kaum Farisi untuk menegurnya. "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa?"
Mendengar hal ini, dengan penuh kasih Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dalam hal ini adalah orang berdosa." Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Tetapi kerap kali kita bertindak, kita bersikap tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Karena kita menganggap bahwa diri kita ini hebat, kita menganggap diri kita ini kuat, kita menganggap diri kita ini benar, sehingga terkadang kita menjauh dari Kristus. Nah, karena itu sikap seperti ini membuat kita menjadi sombong, membuat kita menjadi angkuh. Dan salah satu cara untuk kembali untuk menjadi murid Kristus adalah harus punya kesadaran diri secara total untuk bertobat dan memperbaharui diri untuk kembali ke jalan yang benar. Supaya apa? Supaya kita mampu membagikan, supaya kita mampu mewartakan kasih Kristus kepada orang lain. Semoga lewat permenungan ini kita tergerak hati untuk menjadi saluran cinta kasih Kristus kepada sesama yang membutuhkan. Semoga rahmat Allah menolong kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.